Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tutorial bab 2 analisa data karyawan. Sebelum saya memberikan video tutorialnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait bab 2 yaitu analisa data karyawan. Pada bagian ini kita akan menganalisa data karyawan, menganalisa gaji, dan menganalisa bonus. Analisa data karyawan di sini agar kita mempunyai gambaran tentang bagaimana kita akan menganalisa data yang ada untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kemudian, statistika karyawan dibagi menjadi dua dengan perintah statistik dan perintah profile. Perintah statistik dipakai pada field dengan tipe data numeric dan date. Kemudian, perintah profile hanya bisa dipakai pada field yang bertipe numeric saja. Yang ketiga ada mencari duplikasi catatan. Salah satu cara untuk menguji integritas data adalah melakukan pengujian duplikasi data yang dimiliki. Contohnya, seorang karyawan bisa saja tercatat 2 kali atau satu nomor karyawan terpakai oleh 2 orang yang berbeda. Maka dalam mencari duplikasi catatan kita tidak bisa secara cepat menyimpulkan bahwa data itu salah. Namun, kita dapat menyimpulkan bahwa data itu salah jika didukung dengan data-data yang lain. Kemudian, untuk menganalisa gaji dan bonus di sini ada 4 hal. Yang pertama, kita menghitung total bonus yang dibayarkan. Kemudian yang kedua, kita akan mengurutkan gaji dengan urutan terbesar dan terkecil. Nah, quick sort descending di sini, gaji di sini akan diurutkan dari gaji yang terbesar ke terkecil. Kemudian quick sort ascending, gaji akan diurutkan dari gaji terkecil ke terbesar. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat karyawan dengan periode tahun tertentu karena kita ingin melihat karyawan yang direkrut oleh PT Metafor pada periode tertentu. Kemudian yang keempat, kita membuat bonus sebagai presentase dari gaji. Nah, kita di sini ingin membuat analisa dengan dasar angka presentase bonus di sini kita bandingkan dengan gaji. Selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk materi bab 2. Jadi teman-teman bisa membuka proyek ACL-nya terlebih dahulu. Nah, dalam menganalisa data karyawan di sini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, kita akan membuka dan melihat proyek. Nah, untuk membuka proyek yang ada, kita bisa menggunakan open and existing project atau kita menggunakan file, kemudian kita klik open project, kemudian kita cari tempat penyimpanan proyek yang kita sudah buat minggu lalu pada folder nama underscore kelas. Kemudian folder di bagian atas kita klik, kemudian akan muncul proyek yang kita sudah buat pada minggu lalu. Teman-teman bisa klik proyeknya, kemudian teman-teman bisa klik open. Nah, dari proyek ini akan terdapat 6 tabel, yaitu credit card Metafor, kemudian Trans-April, unacceptable goods, company department, employees, dan acceptable goods. Nah, ke-6 tabel di sini sudah sama bentuknya dalam tabel ACL. Selanjutnya, kita akan melihat konten data dari proyek. Nah, fungsinya kita melihat konten data dari proyek di sini untuk melihat jumlah yang terrecord pada setiap tabel. Contoh yang kita akan gunakan yaitu tabel employees. Langkah-langkahnya, kita aktifkan dulu tabel employees-nya dengan cara klik 2 kali pada nama di navigasi proyek. Nah, sebelum kita melakukan count record, biasanya di bagian ini akan muncul tanda tanya garing record. Berarti kita harus melakukan count record agar kita bisa mengetahui jumlah data yang ke-record. Nah, untuk mencari tahu jumlah data yang terrecord, kita bisa menggunakan 2 cara. Kita bisa klik analyze, kemudian kita klik count record, kemudian akan muncul kotak dialog count, kemudian kita klik OK. Atau teman-teman bisa klik icon count di sini, kemudian nanti akan muncul kotak dialog count, kemudian kita klik OK. Maka jumlah
data yang terrecord pada tabel employees di sini sebanyak 200. Selanjutnya statistik karyawan, di mana statistik karyawan di sini dibagi menjadi dua perintah. Ada perintah statistik dan perintah profile. Yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan perintah statistik. Langkah yang harus kita lakukan, kita aktifkan tabel employees, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita klik statistical, kemudian kita pilih statistik, maka akan muncul kotak dialog statistik, kita klik statistik on. Nah, akan muncul kotak dialog selected field, kita add all, kemudian kita klik OK. Nah, untuk bagian output kita pilih screen, kemudian kita klik OK. Maka ini adalah data statistik yang akan keluar. Nah, dengan melihat data statistik ini ada 3 bagian, yaitu bonus 2002, hire date, dan salary. Nah, untuk bagian bonus 2002, jumlah field positif sebesar 200 transaksi dengan total 1.016.475 dengan rata-rata 5.082. Nah, average ini kita dapatkan dari total dibagi number. Nah, berarti Metafor membayar bonus 2002 sebesar 1.016.475. Kemudian hire date ada 200 transaksi dengan total 7.197.287. Kemudian untuk bagian salary terjadi transaksi 200 transaksi dengan total 10.084.827 dengan average-nya 50.424, di mana Metafor membayar salary sebesar 10.084.827 dan tidak ada transaksi negatif baik di salary maupun di bonus 2002. Nah, jika teman-teman perhatikan, tidak semua output mempunyai arti. Dengan demikian, Anda harus memilih output yang benar-benar mempunyai arti bagi analisa teman-teman sebagai auditor. Kemudian kita akan menggunakan perintah profile. Caranya kita aktifkan tabel employees, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita klik statistical, kemudian kita pilih profile. Akan muncul kotak dialog profile field, kita klik profile field, kemudian kita add all, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil data dengan menggunakan perintah profile, yang dimana perintah profile di sini secara lebih ringkas dibandingkan dengan perintah statistik. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, pada data profile di sini akan muncul field namanya itu bonus 2002 dan salary. Nah, untuk bonus 2002 total nilainya ini sebesar 1.016.475, minimumnya 42 dan maksimumnya 9.962. Kemudian salary-nya 10.084.827 dengan minimum 20.210 dan maksimumnya 98.840. Maka Metafor mengeluarkan untuk bonus 2002 sebesar dengan total 1.016.475 dan Metafor mengeluarkan total nilai untuk salary sebesar 10.084.827. Kita akan mencari duplikasi catatan. Nah, di dalam modul kita diminta untuk mencari duplikasi nama belakang dan nomor karyawan. Yang pertama kita cari duplikasi nama belakang dengan cara tabel pada employees di sini masih diaktifkan. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik look for duplicate. Kemudian di duplicate ons-nya ini kita akan memilih kriteria terkait duplikasi yang kita inginkan. Nah, di sini kan kita akan ingin mencari duplikasi nama belakang. Berarti duplicate on-nya kita pilih last name, kita pindahkan ke sini dengan cara last name-nya diklik 2 kali, kemudian kita klik OK. Nah, untuk list field-nya itu kita klik add all, kemudian kita klik OK. Nah, pada output di sini kita akan pilih screen, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul ada 9 duplikasi yang terdetek. Nah,
kita tidak bisa mengatakan bahwa data ini salah. Misalnya nih last name-nya sama, Fisher dan Fisher, tapi data lain itu tidak mendukung bahwa data tersebut salah, karena di sini card num-nya berbeda dan employees number-nya berbeda. Kemudian kita akan mencari duplikasi nomor karyawan. Langkahnya sama seperti pada yang sebelumnya. Kita aktifkan klik employees, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik look for duplicate. Nah, di sini kan karena kita duplicates on-nya kita ingin kriterianya itu nomor karyawan, berarti duplicates on kita klik employee number atau MNO, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita klik OK. Nah, di list field-nya ini kita klik add all, kita klik OK. Kemudian outputnya kita pilih screen, kemudian kita klik OK. Maka untuk duplikasi nomor karyawan di sini tidak ada data yang terduplikasi. Selanjutnya analisa gaji dan bonus. Dalam analisa gaji dan bonus di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghitung total bonus yang dibayarkan. Langkah yang harus dilakukan adalah kita aktifkan tabel employees-nya. Kemudian kita pilih analyze, kita klik total field. Akan muncul kotak dialog total. Kita pilih total field-nya. Di sini kita klik bonus 2002 pada kotak selected field-nya, kita pindahkan ke kanan dengan cara klik 2 kali. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi sekali, maka akan muncul tab di total, tercantum jumlah bonus yang dibayarkan pada tahun 2002 sebesar 1.016.475. Yang kedua, kita akan mengurutkan gaji dengan urutan terbesar atau terkecil. Fitur Quick Sort dapat kita pakai untuk mengurutkan data dengan urutan tertentu. Fitur ini hanya berpengaruh sementara pada tampilan data untuk mengurutkan baik dari data terkecil maupun data terbesar. Maka kita akan coba mengurutkan untuk gaji yang terbesar terlebih dahulu. Jadi kita aktifkan dulu tabel employees-nya. Kemudian kita klik kanan pada tombol salary. Kemudian kita pilih quick sort descending karena kita ingin mengurutkan gaji dari yang terbesar ke terkecil. Maka datanya akan berubah di bagian salary, jadi diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kemudian ketika kita ingin mengurutkan data yang terkecil untuk salary, kita menggunakan cara yang sama dengan klik kanan pada salary, kemudian kita klik quick sort ascending untuk mengurutkan gaji dari yang terkecil ke terbesar. Maka datanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan menonaktifkan atau mengembalikan data ke semula. Caranya kita klik kanan pada salary, kita klik quick sort off. Selanjutnya, melihat karyawan dengan periode tahun tertentu. ACL dapat membantu kita jika kita ingin melihat karyawan yang direkrut pada periode tertentu dengan filter. Nah, filter adalah ekspresi logika yang dapat ditulis di kotak teks view filter. Langkah yang harus ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, kita aktifkan dulu tabel employees-nya. Kemudian kita klik edit view filter. Ikonnya itu yang ini, kita klik, akan muncul kotak dialog edit view filter. Nah, kotak dialog ini akan kita gunakan untuk membuat dan mengedit filter yang diterapkan pada satu tabel. Kemudian di sini kan ada 2 contoh soal. Yang pertama di sini contoh soalnya itu kita ingin mencari tahu karyawan yang masuk mulai tanggal 1 Januari 2002. Berarti kan kita ingin mengetahui nih jumlah karyawan yang masuk mulai tanggal 1 Januari 2002. Nah, kita gunakan available field-nya di sini hire date.
kita klik, kemudian kita pakai lebih dari sama dengan, sekali aja diklik karena kita ingin mengetahui mulai dari 1 Januari 2002. Kemudian kita klik date, kemudian kita klik ini, kita klik tahunnya, kemudian kita klik bawahnya agar memudahkan kita untuk mencari tahun 2002. Kemudian kita klik bulannya, kita ganti ke Januari, kemudian kita klik tanggal 1 Januari 2002. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini itu ada satu tanda kutip yang ini. Yang di sini sama yang di depannya ini. Nah, satu tanda kutip itu tidak bisa dipakai untuk ekspresi lain terkait dengan data tipe numerik atau karakter. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat expressionnya, kita lakukan verified. Nah, akan muncul expression is valid, berarti ekspresi yang kita buat atau formula yang kita buat itu sudah valid. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi sekali. Akan muncul datanya seperti ini. Jadi kan di sini masih tanda tanya garing 200. Jadi kita harus mencari tahu jumlah yang terrecord untuk karyawan yang masuk mulai pada tahun 2002, pada tanggal 1 Januari 2002. Jadi langkah yang kita lakukan, kita klik count, kemudian di kotak count di sini kita klik OK. Maka kita dapat mengetahui bahwa karyawan yang masuk mulai tanggal 1 Januari 2002 terrecord 17 record dari 200 record. Kemudian kita akan lakukan ekstrak, kita klik data, kemudian kita klik ekstrak data. Nah, di sini kan ada record sama field. Nah, record di sini kita tidak perlu memilih untuk membuat dengan ketentuan tertentu, tapi ketika kita klik field dan extract field, kita akan membuat suatu ketentuan yang diberlakukan di dalam soal ataupun di kuis, misalnya kayak harus cardnum duluan, kemudian habis cardnum emno first name, maka nanti akan dipindahkan ke kotak selected field di sini. Kita klik cancel, kita pakai yang record aja. Kemudian di bagian tuh kita ketik dengan nama kalian sendiri, kemudian name, underscore kelas kalian masing-masing, dan underscore karyawan 1 Januari 2002. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini ketika kita melakukan ekstrak data, maka ekstrak data di sini itu dilakukan di program ACL. Jadi di dalam aplikasi ACL di sini di proyek kita, yaitu akan muncul di proyek navigator. Nah, kita di sini juga akan melakukan export to other file. Kita pilih yang tabel yang tadi, yang karyawan yang mulai masuk tanggal 1 Januari 2002, ini kita klik, kemudian kita klik data, kita klik export to other application, kemudian kita klik view aja, karena kita nggak perlu mengurutkan lagi, tapi kalau field kita harus mengurutkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Nah, export as-nya ini kita pakai Excel aja. Nah, di sini kita klik Excel, kemudian kita simpan di sini di bagian to dengan nama kalian sendiri, kemudian name masing-masing, kelas ACL kalian, dan underscore karyawan 1 Januari 2020. Kemudian kita klik OK aja. Nah, ketika kita akan melakukan export to other application, dia akan muncul seperti ini. Jadi, ketika kita mengekspor, tidak akan tersimpan di proyek atau di proyek ACL kita, melainkan di folder yang sudah kita buat di minggu lalu. Kita klik folder, kemudian kita klik ini, folder yang minggu lalu kita sudah bikin, kita klik folder yang bagian atas. Akan muncul di sini file Excel yang berisi jumlah data karyawan yang mulai masuk pada tanggal 2002.
sini dia akan bentuknya Excel ketika diekstrak. Kemudian kita bisa close aja. Kita masuk lagi ke program ACL kita. Dan kita klik lagi employee karena di sini di sini kan kita ingin melihat nih jumlah karyawan yang masuk yang direkrut pada tahun 2002. Caranya sama, kita aktifkan tabel employees-nya, kemudian kita klik edit view filter, kemudian expression di sini kita masukkan hire date, kemudian kita klik lebih dari sama dengan, kemudian kita klik date-nya, mulainya itu tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir sampai 31 Desember 2002. Berarti hire date yang pertama kita bikin untuk tanggal 1 Januari 2002. Berarti ini kita klik lagi kayak biasa, diganti tahunnya. Kemudian ini kita ganti bulannya. Habis itu kita klik tanggal 1, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik End, kemudian kita klik Hire Date, kemudian kita klik kurang dari sama dengan tanggal tahunnya 2002, kemudian bulannya di sini kita pilih Desember, tanggalnya di sini 31. Kemudian klik OK karena kan kita ingin mencari tahu karyawan yang direkrut pada tahun 2002, berarti dari Januari sampai Desember 2002. Nah, pada saat membuat ekspresi di sini kan ada N. Nah, maksud N di sini semua kriteria harus terpenuhi karena kan kita ingin mencari karyawan yang masuk untuk tahun 2000. Berarti kita pakein N karena dia berakhirnya di 31 Desember 2002. Sedangkan untuk OR kita hanya gunakan hanya menampilkan beberapa saja, maksudnya hanya salah satu kriteria saja yang terpenuhi, tapi N ini harus semua kriteria harus terpenuhi. Kemudian kita klik verify, akan muncul expression is valid, berarti formula yang kita buat sudah valid. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi sekali. Nah, akan muncul data karyawan yang direkrut pada tahun 2002. Kita lakukan count record terlebih dahulu. Kemudian kita klik icon count. Kita akan klik OK. Nah, di sini akan muncul di sini jumlah karyawan yang muncul jumlah karyawan yang masuk direkrut pada tahun 2002 itu sebanyak 17 orang dari 200 karyawannya. Kita akan membuat bonus sebagai presentase dari gaji. Kita ingin membuat analisa dengan dasar angka presentase bonus dibandingkan dengan gaji. Untuk hal tersebut, maka kita harus menambahkan computed field pada layout tabel. Nah, computed field dibuat berdasarkan ekspresi. Ekspresi ini dapat menggunakan satu atau lebih field yang sudah ada dalam tabel. Nah, maka langkah yang kita harus lakukan di sini, kita aktifkan tabel employees dengan cara klik tabel employees. Kemudian kita klik tombol remove filter untuk menghilangkan filter yang aktif. Kita klik ini dengan icon silang di sini. Kemudian kita pilih edit, kita pilih table layout. Kemudian akan terbuka tabel layout dengan tab edit field or expression. Kemudian kita klik tombol add new expression yang biru ini, kita klik. Di sebelah kiri, tab edit field or expression akan berubah sehingga Anda dapat memasukkan ekspresi untuk computed field. Jadi kita klik add new expression. Kemudian di bagian name kita masukkan bonus underscore persen underscore salary. Kemudian di bagian ini kita klik F dalam kurung X, akan muncul expression builder. Nah, expression builder ini sama seperti edit view filter. Jadi kita akan membuat expressionnya. Nah, di kotak expression ini kita masukkan expression. Kita klik dulu tombol kurung buka dan kurung tutup ini.
Kemudian di dalamnya kita pilih available fieldnya di sini, bonus 2002. Kemudian kita klik tombol kali di bawah tanda tambah ini. Kemudian kita ketik 100.00. Kemudian kita pilih tombol garing atau bagi, dan available fieldnya di sini kita pilih salary. Kemudian kita verify. Kemudian expression is valid. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, untuk formatnya kita ketik sendiri angka 9 sebanyak 8 kali. Titik 9-nya 6 kali, kemudian di titik, kemudian 9-nya lagi 2, lalu persen. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tanda centang hijau untuk menyimpan perubahan. Kemudian akan muncul di sini bonus persen salary-nya. Kemudian kita tutup table layout-nya. Nah, kita field baru yang kita buat tidak akan muncul secara otomatis, maka kita akan menampilkan field baru yang telah kita buat. Selanjutnya kita klik kanan di judul kolom Cartnum. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ingin meletakkan kolom baru itu di mana saja, yang penting muncul field baru di situ di tabel view ini. Jadi kalau misalnya ngikutin modul, kita klik kanan pada kolom Cartnum, kemudian kita klik add column. Nah, akan muncul kotak dialog untuk menambah kolom. Nah, pilih field bonus persen salary. Nah, di sini ada dua cara untuk memindahkan. Kita bisa klik bonus persen salary, tanda panah, kemudian masuk di kotak selected field, atau kita klik dua kali pada bonus persen salary dan akan masuk di selected field. Kemudian kita klik bonus persen salary, kemudian tanda panah ini, kemudian kita klik OK. Nah, maka kolom baru akan muncul di tempat tersebut. Ini adalah kolom baru yang kita sudah bikin tadian. Nah, untuk menyesuaikan lebar fieldnya supaya tidak terlalu makan tempat, kita bisa menggesernya. Caranya tuh sama kayak Excel gitu. Kemudian jangan lupa untuk kita save project. Kita klik file, kemudian kita klik save project, dan kita klik yes pada employees. Nah, sekian video tutorial untuk bab 2. Terima kasih.